Iya, halo, maaf tadi sempat keluar, koneksi internetnya terputus. Ya, tadi udah ngaji atau belum ya? Udah ngaji belum ya? Halo, ini teh pada kemana? Ayo atuh, siapa yang mau mewakili? Belum. فليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا نعلم قتالا تبعناكم وما للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم ما قتلوا لقد رأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Oke, hatur nuhun ya. Semoga apa yang dibaca membawa kebaikan bagi yang membacakan maupun yang mendengarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan ya responsi kita untuk modul biokimia yang kedua. Modul biokimia yang kedua ini adalah mengenai uji senyawa lipid ya. Layar saya terlihat? Terlihat Ibu. Oke ya. Jadi mengenai lipid kan teorinya teman-teman sudah dapat di kelas bagaimana itu lipid, apa ini maksud dengan lipid ya. Nah, percobaan kita di modul ini tujuannya adalah teman-teman mampu memahami struktur lipid ya melalui berbagai uji lipid berdasarkan jenis dan strukturnya. Ya, jadi nanti ada berbagai uji yang akan dilakukan, nah berkaitan dengan struktur yang ada pada lipid. Nah, bagaimana struktur lipid dan bagaimana hasil dari uji yang dihasilkan berkaitan dengan struktur lipid tersebut. Nah, sebelum masuk ke prosedur, kita bahas dulu sedikit pendahuluan mengenai lipid ya. Teman-teman sudah tahu bahwa lipid adalah senyawa yang tidak larut air ya, dan dapat diekstrak oleh pelarut nonpolar ya, seperti aseton, alkohol, eter, dan lainnya. Jadi kalau dari segi kelarutan, lipid adalah senyawa yang tidak larut oleh air ya, karena dia sifatnya kan polar kalau air, dan tentu saja dia hanya akan larut oleh senyawa yang nonpolar ya. Nah, contoh lipid ada yang disebut lemak padat. Dia pada suhu kamar
dan minyak pada suhu kamar dia cair ya. Lemak itu sumbernya dari hewan dan minyak itu sumbernya dari tanaman. Secara kimia, lemak terdiri dari 3 gugus asam lemak ya. Ini salah satu contoh dari lipid yang sederhana adalah gliserol ya. Gliserol yang diikat oleh 3 unsur asam lemak ya. 3 unsur asam lemak menghasilkan ikatan ester ya. Jadi gliserol ini menghasilkan senyawa triasilgliserol ketika masing-masing gugus hidroksilnya ini ya OH-nya mengikat asam lemak ya. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari jenis lemak ya. Karena kan diketahui bahwa lemak ini tidak seperti karbohidrat ataupun protein ya, terdiri dari satu unsur yang seragam gitu ya. Kalau karbohidrat kan dari sakarida gitu ya, kalau protein dari asam amino. Nah kalau lipid macam-macam bentuknya ya, ada yang bentuknya triasilgliserida, asam lemak, ada juga yang bentuknya senyawa yang mengandung cincin aromatik ya, seperti kolesterol. Kemudian masuk ke sifat umum dari reaksi lipid ya. Ada yang disebut penyabunan ya. Jadi kalau pada reaksi penyabunan ini ada reaksi antara triasilgliserol ya tadi dengan basa ya, senyawa basa atau senyawa alkali. Nah, ini reaksi ini disebut reaksi penyabunan. Nah, nanti teman-teman akan melakukan reaksi penyabunan ini dengan satu atau beberapa jenis contoh senyawa lipid dan direaksikan dengan NaOH ya. Reaksinya dia menghasilkan gliserol dan garam Na asam lemak ya. Nah, ini yang disebut sabun ya. Itu juga dulu sudah dibahas mengenai sifat sabun ya, mengapa dia bisa melarutkan minyak ya di dalam air. Karena ini dia memiliki struktur hidrofobik dan hidrofil ya, di mana gugus hidrofobnya itu mengikat lemaknya dan hidrofilnya berikatan dengan air, sehingga dia bersifat melarutkan minyak. Nah ini nanti dia di dalam reaksi ini teman-teman akan menghasilkan senyawa sabun ya. Garam yang terbentuk larut dalam air, banyaknya miligram NaOH atau KOH yang digunakan untuk menyabunkan 1 gram lemak disebut angka penyabunan. Nah, ini nanti berapakah angka penyabunan dari minyak, misalnya minyak kelapa, minyak zaitun gitu ya, pasti akan berbeda-beda karena mengikat ininya ya, struktur dari lemaknya juga berbeda. Lalu ada reaksi adisi ya. Reaksi adisi pada asam lemak yang tidak jenuh mengandung 1 atau lebih ikatan ganda ya. Jadi asam lemak tak jenuh dia memiliki ikatan rangkap ya. Sifat inilah yang menghasilkan suatu asam lemak tidak jenuh dapat direduksi ya. Jadi ikatan rangkapnya ini bisa memberikan suatu reaksi reduksi, hidrogenasi, oksidasi dan adisi ya. Asam lemak yang jenuh kurang reaktif ya. Yang jenuh itu berarti nggak ada ikatan rangkap di dalam rantai karbonnya. Nah, pada uji iod ya dapat dipergunakan untuk mengetahui asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Jumlah gram iod yang diisi oleh 100 gram lemak dinamakan angka iod. Nah, jadi jumlah banyaknya iod yang direaksikan dengan suatu lemak ya, sampai si iod ini tidak bereaksi sama sekali ya, nah akan dinamakan dengan angka iod. Seperti itu. Iodiumnya nanti bagaimana? Dia bereaksi dalam ikatan rangkap yang ada pada asam lemak ya. Jadi kalau asam lemaknya nggak ada ikatan rangkapnya atau asam lemaknya jenuh, reaksi iod tidak akan berjalan atau tidak akan terjadi. Lalu ketengikan. Nah, ya dari ada yang disebut minyaknya udah tengi, nah ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ketengian ini ya? Rasa dan bau tengi yang tidak enak timbul jika minyak dan lemak disimpan
ya, lama gitu ya, disebabkan karena adanya reaksi oksidasi dan hidrolisis. Nah, reaksi hidrolisis dan oksidasi lemak minyak ini akan menghasilkan asam lemak bebas, ya. Asam lemak bebas berarti triasilgliserolnya sudah terlepas, ya, tidak membentuk seperti ini, tapi terpecah-pecah, ya, menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol, ya, dari perpecahan triasilgliserol tadi. Nah, kecepatan hidrolisis dipercepat adanya jasa ternik atau mikroorganisme, ya, yang menimbulkan atau menghasilkan enzim lipase. Nah, ya, lipase ini dari namanya lipase, lipid, ya, dari lipid ase berarti dia mampu memecah atau menghidrolisis lemak atau lipid, ya. Jadi reaksi ketengian ini kalau teman-teman membiarkan minyak, ya, begitu saja di wadah terbuka, nah lama-lama kan si minyak tuh bau tengi, ya. Nah, bau tengi ini diakibatkan dari reaksi hidrolisis dari triasilgliserol menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Seperti itu. Lalu setelah itu masuk ke prosedur atau cara kerja untuk modul ini. Jadi modul ini akan melakukan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 7, ya. 7 reaksi yang berkaitan dengan sifat dan struktur lemak, ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah uji kelarutan, ya. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk memahami sifat kelarutan lemak, ya. Tadi kan dijelaskan di awal bahwa lemak itu adalah senyawa yang tidak larut dalam air, tapi larut di senyawa yang non-polar, ya. Nah, di sini teman-teman ada kloroform, metanol, heksan, dan aqueous. Ada 4 pelarut. Nah, masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi 5 mili. Kemudian teman-teman tambahkan minyak, ya, 5 tetes masing-masing, lalu dikocok. Nah, nanti dilihat mana pelarut yang mampu melarutkan minyak, mana yang enggak, ya. Dari situ berarti teman-teman juga bisa menyebutkan mana pelarut yang polar, mana pelarut yang non polar, seperti itu. Kalau dilihat dari 4 pelarut yang ada, kloroform, metanol, heksana, dan aqueous, kira-kira menurut teman-teman minyak akan larut di pelarut yang mana aja? Ada yang tahu kira-kira? Di kloroform kah, di metanol kah, di heksana kah, atau di aqueous? Ada yang tahu nggak? Kloroform sifatnya polar apa non polar? Kloroform. Ada yang pernah lihat kloroform? Udah berat sih mau belok kanan di depan Suara saya terdengar nggak? Terdengar. Tahu nggak jawabannya? Atau yang nggak larut deh, kemana dulu kira-kira yang nggak larut? Kalau larut nggak tahu. Nih ada kloroform, metanol, M-heksana, dan aqueous. Kira-kira dia akan membentuk 2 fasa atau dia nggak akan larut di mana? Nih dari ke-4 pelarut ini. Tahu nggak? Oke, ya, nanti teman-teman cari tahu nih dari ke-4 ini mana yang polar, mana yang non polar. Oke, nanti jadi bisa memperkirakan dia harusnya larut di mana aja si minyak itu, gitu ya. Nih, nanti dicari 4 senyawa pelarut ini mana yang sifatnya polar dan non polar. Kalau non polar berarti dia pasti larut ke air lagi, ke minyak. Nah, kalau polar berarti dia kayak air, dia tidak akan larut dengan minyak, ya.
Ini ya, nanti dicari ya sifat kepolarannya. Lalu uji keasaman minyak. Uji keasaman minyak. Ya, jadi di ini untuk menentukan sifat keasaman minyak. Sifat keasaman minyak, ya. Kalau dilihat dari sifatnya, harusnya minyak itu bersifat asam apa basa? Basa. Basa atau asam? Asam lemak, kan salah satu jenis minyak asam lemak. Asam lemak. Ya, namanya juga asam lemak, berarti sifatnya asam ya, golongan asam asetat. Nah, nanti sampel minyak ya, minyak kelapa ditaruh di plat tetes ya, ataupun mungkin kalau nggak ada nanti taruh di rebung reaksi, lalu dimasukkan lakmus ya. Nah, kita nanti uji perubahan warna yang terjadi, lalu bandingkan juga minyak yang baru tadi dengan minyak yang sudah tengi, atau misalnya si minyak kelapa yang udah lama ya, atau yang udah agak bau. Dari dilihat perbedaan sifat asamnya ya. Kalau minyak yang sudah tengi itu berarti kan dia udah mengandung asam lemak dan gliserol ya, berarti harusnya lebih asam atau tidak ya. Apakah sifat keasamannya meningkat atau malah tidak lebih asam daripada si minyak yang bagus. Kita lihat ya. Lalu uji sifat ketidakjenuhan asam lemak. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan tes iod ya. Tapi untuk di praktikum Ibu pakai pelarut senyawanya atau reaksinya adalah brom. Prinsipnya sama, reaksi adisi ya, cuman beda di senyawanya aja ya. Yang satu iodium, yang satu brom, tapi masih dalam satu golongan yang sama, jadi masih bisa dipakai ya. Di sini kita akan menentukan ketidakjenuhan asam lemak ya. Berarti kalau dilihat dari ketidakjenuhan yang berkaitan dengan jumlah ikatan rangkap berarti ya. Nah, nanti kita akan membedakan ya beberapa. Di sini ada minyak kelapa ya. Contohnya minyak kelapa dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan kloroform. Terus setelah itu ditetesi air brom ya, Br2 brom itu, kalau iodium I2, nanti ditambahkan hingga warna brom yang berwarna merah tidak berubah. Jadi pas awal-awal pasti akan terjadi reaksi adisi ya. Reaksi adisi itu berarti ikatan rangkapnya akan terputus ya. Berarti kalau ikatan rangkap terputus, nah si ikatan yang terputusnya itu akan digantikan masing-masing dengan senyawa Br dari air brom itu, sehingga air brom yang tadinya warnanya coklat ya akan hilang karena bromnya berubah dan berikatan dengan karbon yang ada pada rantai asam lemak. Nah, kalau si ikatan rangkapnya sudah habis, otomatis tidak ada lagi brom yang berikatan dengan karbon. Cirinya adalah warna merah dari warna merah atau coklat dari air brom itu tidak hilang lagi ya, tandanya berarti ikatan rangkap atau ikatan tidak jenuh dari asam lemaknya sudah habis. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk menghitung ketidakjenuhan asam lemak. Percobaan diulangi dengan menggunakan margarin dan lemak padat ya, margarin dan lemak padat yang asalnya dari hewan ya, berarti ada 3 sampel, minyak kelapa, margarin dan lemak padat. Lalu kita bandingkan jumlahnya lebih banyak mana ya iodium yang diperlukan, apakah minyak kelapa, apakah margarin atau lemak dari hewan gitu ya, untuk menghasilkan perubahan warna brom dari coklat menjadi bening gitu ya. Dari situ berarti bisa memperkirakan, oh ternyata yang minyak misalnya, nanti kan kita nggak tahu ya dari hasil praktikum bagaimana, oh ternyata misalnya dari hasil
uji air bromnya itu lebih banyak dipakai di minyak kelapa, berarti tandanya minyak kelapa ikatan tangkapnya lebih banyak dibanding margarin dan lemak padat, atau mungkin malah di margarin yang lebih banyak, atau mungkin malah di lemak padat yang lebih banyak. Nanti kita lihat seperti itu ya. Lalu reaksi penyabunan, oh ini mau udah ya di atasnya, sepertinya ketulis ulang. Oh belum deng, ini baru tadi sifat ya. Oh iya sifat, itu bukan prosedur, maaf. Nah reaksi penyabunan nanti ada di prosedur nomor D ya. Nah kita akan menambahkan minyak kelapa ke dalam labu Erlenmeyer, ditambahkan masing-masing dengan NaOH 1,5 gram dan alkohol 25 ml dengan konsentrasi 26%. Setelah itu dipanaskan hingga mendidih 15 menit sampai ditetesi sambil 3 tetes larutan dilarutkan ke dalam air. Diambil 3 tetes larutan ya, lalu dilarutkan ke dalam air yang tadi yang dipanaskan itu. Reaksi penyabunan telah sempurna apabila zat tersebut larut ya, berarti udah terbentuk dengan sempurna natrium dan asam lemaknya membentuk garam natrium asam lemak. Kemudian larutan diuapkan alkohol yang tersisa, lalu didinginkan, setelah itu tambahkan 75 ml air dan dipanaskan sampai sabun melarut kembali. Diambil 5 ml larutan sabunnya, dinetralkan dengan asam asetat encer ya, karena tadi kan menambahkan 1,5 gram NaOH, pasti alatnya basah. Larutan yang telah netral di dalam 3 buah tabung, nah kita ditambah CaCl2, MgSO4 dan PB asetat. Setelah itu dikocok dan diamati perubahan yang terjadi. Kemudian percobaan tersebut diulang namun tidak perlu dinetralkan. Seperti itu. Jadi nanti reaksi penyabunannya ditambahkan beberapa uji kolesterol ya dengan menggunakan reaksi Lieberman-Bouchard. Sebanyak 10 tetes asam asetat ya dilarutkan di dalam larutan kolesterol. Berarti sampelnya udah dimasukkan dulu ke dalam tabung reaksi ya. Setelah itu tambah asam asetat, lalu ditambah asam sulfat pekat ya. Tabung dikocok perlahan-lahan, dibiarkan beberapa menit. Reaksi positif uji ini ditandai dengan adanya perubahan warna ya. Warnanya berubah dari pink ya, nanti ada penambahan reagen ya, ada warnanya jadi pink. Lalu lama-lama jadi biru dan menuju ke ungu dan akhirnya berubah menjadi hijau tua. Nah, ini reaksi yang terjadi ketika kalau di dalam sampel tersebut ada kolesterol ya. Reaksinya bagaimana? Sebagaimana yang ada di layar gitu ya. Ini kolesterol bereaksi dengan asam asetat ya, menghasilkan 3 asetokolesterol. Nah, 3 asetokolesterol ini memiliki gugus kromofor ya. Nah, ini yang menghasilkan perubahan warna ya. Gugus kromofor yang dapat diukur secara spektrofotometri. Nah, ini yang menghasilkan perubahan warna, menghasilkan warna larutan hijau tua. Begitu. Lalu uji ketengikan ya. Tadi ya ketengikan itu terjadi ketika reaksi hidrolisis ataupun oksidasi terhadap triacylglycerol ya. Nah, berarti di sini kita akan menguji suatu sampel. Sampelnya larutan minyak 5 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambah HCl pekat, dicampurkan hati-hati ya. Lalu dimasukkan serbuk kalsium karbonat, lalu ditutup dengan sumbat karet ya, karena ini akan menghasilkan reaksi gas ya. Lalu ditutupnya itu diselipkan kertas fluoroglucinol. Nah, kertas fluoroglucinol, nanti gas yang bereaksi dengan kertas fluoroglucinol ini akan menunjukkan perubahan warna ya. Setelah 10-20 menit ketika gas itu sudah terbentuk.
Warna yang timbul diamati pada kertas tersebut. Bila warna merah muda berarti warna bahan tersebut adalah tengi ya. Nah, uji dilakukan terhadap minyak kelapa tengi, lemak hewan dan mentega. Ya. Begitu. Lalu uji akrolin yang terakhir ya. Uji akrolin ini adalah uji umum ya yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan lemak ataupun gliserin ya. Nah, siapkan 4 tabung reaksi, masing-masing diisi dengan gliserol, minyak kelapa, minyak goreng bekas, ya. Lalu ditambahkan kalium hidrogen sulfat sebanyak 1 gram, lalu diaduk sampai homogen. Panaskan semua tabung reaksi di atas besi sampai terbentuk asap putih dan berbau. Lalu dicatat perubahan reaksinya, misalnya baunya seperti apa, warna asap putihnya keluar, kemudian dicium baunya seperti apa. Seperti itu dicatat dalam logbook teman-teman. Oke, itu modul 2 ya, tentang struktur lipid ya, mulai dari sifat kelarutan sampai ketengikan dan uji akrolin. Ada yang ditanyakan? Sampai poin terakhir, uji akrolin. Halo, sudah bisa dipahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ya sudah berarti ya, karena hari ini kita responsif 1 modul aja. Teman-teman bisa mulai menyusun logbook ataupun jurnalnya ya, biar nanti tidak menumpuk di akhir ketika kita akan praktikum. Semuanya sudah isi absensi? Belum bisa selesai absensi. Absensinya, linknya tadi sudah saya bagi, ntar saya copy lagi. Oh, kirain di apa sih? Di Google Form. Oke, itu ya. Itu link absensinya, silakan isi. Jika tidak ada, saya sudahi saja. Kalau begitu, responsi kita hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.